TV, kembali bersama saya Panca Puspita, masih di Dialog Nasional, masih bersama narasumber kita yang akan tetap membahas masalah geliat sektor pariwisata pasca pandemi. Saya melanjutkan obrolan saya tadi dengan Pak Bram tentang kesiapan menghadapi gelombang wisatawan walaupun banyak aturan gitu ya Pak ya. Monggo dilanjutkan Pak. Iya, tadi saya terusin Pak ya. Jadi budaya. Akhirnya lama-lama konsep pariwisata kita bukan lagi mass tourism, tetapi quality tourism. Artinya orang datang akan lihat nih destinasinya sehat nggak? Betul. Kan gitu Pak. Siap nggak petugasnya? Maka yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang pertama, kami mewajibkan seluruh pelaku pariwisata sudah divaksin 2 kali. Berarti menjadi peraturan ya Pak? Setiap masuk ke destinasi wisata harus vaksin? Harus wajib. Nah sekarang lagi kita buatin aturan, mungkin minggu depan ya kita launching, petugas harus pakai PIN yang menunjukkan dia bahwa aku sudah divaksin. Ini untuk memberi keyakinan pada pelanggan, pada wisatawan yang datang, oh di Bunder orang semua pakai PIN dan dia menandakan bahwa ini petugasnya memang sudah divaksin. Apakah itu bisa menjadi satu kepastian bahwa yang pakai PIN itu sudah vaksin, Pak? Harus, karena nanti akan kita cek. Ya. Kalau selama ini kalau dia nggak pakai, kita nggak tahu dia pakai vaksin apa enggak. Bagi yang nggak pakai PIN, karena nanti akan disetorkan bukti vaksinnya ke kantor dan PIN-nya harus kita kasih. Kita tukarkan dengan bukti PIN-nya atau bukti sertifikat yang dia punya dengan jumlah petugas yang ada di lapangan. Jadi petugas yang ada di di tempat wisata itu memang petugas yang sudah terregister, mereka sudah vaksin gitu ya Pak. Itu menunjukkan brand baru bagi Banyuwangi bahwa kita betul-betul siap menerima orang wisatawan untuk sehat. Itu yang pertama. Yang kedua kita latih SDM-nya juga Mbak. SDM sudah kita latih bagaimana penanganan kegawat daruratan. Kami mengundang dinas kesehatan, pelaku pariwisata, restoran, hotel. Bagaimana kalau terjadi kejadian luar biasa? Misalnya ada orang tahu-tahu ada gejala sebagaimana yang terjadi COVID. Itu sudah kita siapkan juga. Baju APD-nya sudah kita belikan. Terus bagaimana dia cek suhu tubuh, macam-macam sudah kita ajari. Tindakan awalnya sudah kita ajari bagaimana untuk mentransfer sementara, lalu kita panggil puskesmas terdekat untuk membawa masukan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Tadi pelatihan SDM-nya sudah. Infrastruktur. Pemda juga sudah membangun pertama tempat cuci tangan, hand sanitizer, pemadam kebakaran, tiket, ya tempat-tempat hampir 68 destinasi sudah dibangun semua protokol kesehatannya. Sehingga tidak ada alasan kalau dia buka tidak jalanin itu. Karena semuanya Pemda udah buatin, Pak. Ya, dan itu tidak ada di daerah lain, mungkin hanya berpikir tentang sembako, tapi nggak menyiapin destinasi. Makanya Pak Cin, begitu orang datang ke tempat destinasi, mereka udah siap. Nah, kita khawatir kalau destinasi yang kita paksa untuk buat cuci tangan, buka aja enggak, cari uang aja enggak bisa. Gimana ada tempat cuci tangannya? Nah, itu. Yang keempat adalah sertifikasi. Jadi kalau tempat-tempat semacam misalnya kolam renang, kayak Pancoran ini misalnya, itu juga kita sertifikasi apakah dia layak untuk buka. Sertifikasi itulah yang menandakan bahwa ada kontrol dari tim Satgas untuk memberikan rekomendasi kepada pelaku pariwisata destinasi betul-betul yang layak, itu baru bisa menerima wisatawan. Jadi beberapa tahapan ini pemerintah sudah melakukan, jaga kita yakin bahwa kalau sekarang misalnya terjadi kenaikan di bandara, terjadi kenaikan di destinasi, di hotel, mungkin itu trust ya, kepercayaan yang telah kita bangun sehingga wisatawan mau datang ke Banyuwangi karena langkah-langkah yang tadi kami sampaikan. Berarti dengan kata lain dari sektor pariwisata sudah sangat-sangat siap untuk menerima wisatawan dengan protokol kesehatan yang ketat begitu ya. Nah, kalau wisatawan sudah siap nih Pak Cin, sudah siap, sudah peraturannya udah oke, persiapannya juga sudah oke. Terus ditambah dari Angkasa Pura sendiri ada kebijakan baru bahwa boleh hanya antigen. Berarti akan ada lonjakan penumpang. Antisipasi dari Angkasa Pura sendiri. Ya, Mbak Panca. Jadi terhitung mulai pandemi COVID-19, bandara ya, transportasi udara, khususnya PT Angkasa Pura II, kita ada 3 faktor Mbak. Ada 3 item kaitan dengan kesiapan dari pencegahan COVID-19 ini dari sisi prosedur, yang kedua adalah personil, yang ketiga adalah fasilitas. Jadi kita mengacu itu 3 regulasi juga Pak Bram dan Pak Disub. Pertama adalah dari aturannya Satgas COVID-19 dan dengan instrumen regulasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Jadi 3 regulasi ini kita implementasikan dalam hal penerapan 3 yang saya sebutkan kaitan dengan prosedur. Kami membuat SOP. Di awal pandemi COVID-19 kami sudah melakukan pembuatan SOP protokol kesehatan dalam hal implementasi di bandara.
Terus yang kedua personil yang pelayanan Pak, pelayanan publik, frontliner. Kami juga dapat dukungan dari Pemkab ya pada saat itu sudah divaksin semua. Prioritas divaksinasi untuk teman-teman atau petugas personil yang melayani penumpang. Dan yang ketiga kaitan dengan fasilitas, kami juga sudah mempersiapkan ya kaitannya dengan cek suhu tubuh, terus Sainit, marka gitu kan. Dan tadi juga penggunaan masker untuk komunitas atau untuk calon penumpang. Dan ini kan memang ya ini dinamis Pak Bram ya. Karena memang pemerintah juga semangatnya kita sama. Pencegahan Covid ini menjadi faktor utama kan gitu ya. Kaitannya dengan nanti kegiatan masyarakat. Nah, untuk aplikasi Peduli Lindungi betul Pak Bram, kami di bandara sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi percontohan malah Pak ya pertama ya. Siapa? Saya yang mencoba itu. Ya, itu menjadi persyaratan Pak Bram, Pak Kadis. Jadi ketika penumpang, jadi memang digital ini sangat membantu ya. Persyaratan semua ada di Peduli Lindungi. Itu pun juga kita implementasikan di area terminal. Pak Bram, jadi nanti pengunjung atau pengantar gitu bisa melakukan barcode dulu ya, scan barcode dulu ya. Sebelum memasuki bandara. Betul ya, jadi nanti status dari pengunjung itu akan terlihat. Sehat, ya betul Pak. Dan ini juga kita lakukan di perkantoran. Jadi ya alhamdulillah kami transportasi udara ya, khususnya bandara memang mengacu sangat regulasi yang berlaku kaitan dengan pencegahan COVID-19. Berarti ini saya juga membahas masalah info yang tadi disampaikan sama Pak Cin. Berarti PCR udah nggak ada ya Pak? Ya, untuk saat ini tadi disampaikan Pak Kadis bahwa sudah ada yang terbaru ya, instruksi Mendagri ya, bahwa dengan vaksin 2 untuk transportasi udara, vaksin 2 itu bisa menggunakan antigen Pak, swab antigen. Dan untuk vaksin 1 itu PCR. Nah, kami memang menunggu keluarnya SE dari Satgas Covid-19 yang nanti turunannya adalah untuk kami Kementerian Perhubungan gitu loh. Nanti keluar SE kaitannya dengan Mendagri tadi, baru kita bisa mengimplementasikan di bandara. Saat ini di bandara masih mengacu SE-nya Kemenhub 93 tahun 2021 di mana penggunaannya adalah vaksin minimal 1 kali dan hasil PCR test 3 kali 24 jam. 3 kali 24 ya. jam. Masih menganut kebijakan yang itu ya, berarti? kami menunggu dari SE Kementerian Perhubungan dan SE Satgas Covid-19. Baik, terima kasih Pak Cin untuk penjelasannya. Kalau tadi sudah dipermudah, wisata sudah siap, dari pihak Angkasa Pura juga sudah ready, semuanya sudah siap menerima para wisatawan. Berarti akan ada terjadi lonjakan ini nggak sih Pak, kayak semacam analisa dampak lingkungan lalu lintas gitu. Kalau sudah wisatawan sudah banyak masuk ke Banyuwangi, otomatis lalu lintas yang di Banyuwangi ini saya bilang macet, boleh ya Pak? Kayak gitu tuh gimana Pak? Ini saya sebagai masyarakat ya Pak, saya masyarakat di depan dinas pariwisata aja kalau sudah rame. Itu karena belanja di Bionata kalau itu. Iya, itu saya juga menyebut ini kayaknya kebanyakan orang luar deh yang masuk ke sini. Ini gara-gara wisatawan udah dibuka semuanya, terus persyaratan juga sudah dipermudah gitu ya. Walaupun ada Peduli Lindungi dan segala macam masuk ke wisata, masuk ke destinasi wisata, tapi orang nggak peduli gitu Pak. Nah gimana nih untuk analisa dampak lingkungan lalu lintas sendiri Pak Dwi? Kalau dari sisi lalu lintas, kita sudah menerapkan perparkiran berbasis kawasan. Seperti di depan SMP 1, berhadapan dengan Bionata, itu kita paksa. Bahwa ya, kalau dulu di depannya kan semuanya parkir mobil. Iya betul. Dan orang mau keluar pasti mundur. Kalau udah mundur, itu memberhentikan kendaraan di kanan kirinya. Betul. Sudah itu. Paling loh, Pak. Daerah situ trolinya di tengah jalan baru gitu diturunkan. Jadi orang membawa barang itu masuk ke mobil, mobilnya di tengah jalan. Betul. Nah sekarang kami buat rekayasa yang bisa parkir di situ hanya sepeda motor. Kemudian di SMP 1 kita buat exitnya lewat belakang. Pintu gerbangnya sudah dibuka, jadi anak-anak kepulangan kedatangan bisa lewat belakang. Jadi tidak terjadi crowded lagi. Kemudian di Laris misalnya, itu pun dulu orang parkir di sana mobilnya menghadap ke toko. Sehingga pada saat mau keluar dia harus mundur. Ya, nah betul, itu Pak. menghalangi di belakangnya. Maka kita buat rekayasa parkirnya harus menghadap membelakangi toko.
Dan itu serong menuju ke traffic light. Betul. Jadi begitu traffic light hijau, dia langsung straight. Jadi langsung mengikuti arus, jalannya cepat. Tetapi terkait dengan prokes ini, semakin digital, semakin kreatif, maka Pemkab Banyuwangi memang harus sudah semakin kreatif dan semakin digital. Seperti kedepannya ini kan yang sangat prokes itu kan satu bandara, kemudian di stasiun, dan di pelabuhan. Nah, kemudian yang penting adalah bagaimana ke depan tidak hanya di 3 objek itu, di terminal-terminal, di wisata-wisata. Jadi tidak usah lagi bergantung kepada Satgas Kabupaten. Satgasnya harus mandiri. Ya, bandara sudah punya Satgas sendiri. Betul. Jadi semuanya wajib ditata. Di stasiun kalau nggak bawa vaksin nggak akan bisa. Apa ada Satgas Kabupaten di sana? Nggak ada. Iya, betul. Di kami di ASDP juga nggak ada Satgas Kabupaten. Nah, di mal-mal, di wisata-wisata ke depan, Satgasnya harus Satgas mandiri di wisata itu. Termasuk di Pancoran. Tidak harus menunggu didatangi Bu Camat. Selaku Ketua Satgas Kecamatan. Jadi cukup dipasang di sini pakai prokesnya. Nah, semakin digital nanti gimana? Cukup ada alat, orang datang itu sudah dipotret wajahnya, Anda sudah tervaksin dan sudah antigen. Betul. Itu secara otomatis, begitu masuk sudah dari jarak jauh, dipotret, tercatat sudah, Anda sudah vaksin, maka masuk, nggak usah satu persatu gitu. Iya. Nah, semakin digitalnya di sana, maka ketika Anda belum tervaksin, tinggal nolak saja, Anda belum vaksin silakan mundur. Nah, kalau ini bisa ditaati, insya Allah semuanya akan nyaman. Jadi semakin kreativitasnya di sana. Jadi tidak harus manual, berbasis digital itu bisa. Jadi kemudian suhunya itu sudah ada langsung. Begitu datang suhu Anda sekian sudah tervaksin. Selesai sudah. Makanya kita waktu terjadi kerumunan antrian validasi di Terminal Sri Tanjung, kita buat rekayasa. Maka seluruh penumpang yang itu berbasis roda 4 minibus kita alihkan ke Ketapang. Ketapang belum punya akun Peduli Lindungi, kita paksa. Jadi semuanya sudah berbasis aplikasi Peduli Lindungi sama antigennya tinggal klik itu aja sehingga terjadi kerumunan massa. Biar gampang dan juga yang lancar. didaftarkan bukan orangnya daftar untuk divalidasi, dokumennya kita kumpulkan dijadikan satu, diantrikan bukan orangnya yang antri. Dan alhamdulillah sekarang di Terminal Sri Tanjung sudah lancar, nggak ada kerumunan, sehingga pelan-pelan nanti kita kurangi petugasnya. Betul. Jadi itu catatan, walaupun ini NTV itu berada di Pancoran. Kalau menjadi catatan loh Pak sebenarnya. Nggak perlu ada satgas yang datang aja, karena Pancoran sudah punya satgas tersendiri. Satgas mandiri ya. Nah kalau nggak bisa, maka Mbak Panca aja jadi satgasnya. Saya harus di. Baik Pak Dwi, terima kasih. Kalau tadi saya dengarnya ada ide dari Pak Dwi, kalau bisa itu ada alat yang kalau sekarang kan udah ada alat yang begini Pak Bram, yang kalau misalkan kita datang ke hotel, mereka tinggal menunjukkan wajah kita, itu sudah tercatat suhu, begitu kan, langsung di bawahnya ada hand sanitizer. Mungkin ide baru dari Pak Dwi juga bisa digunakan untuk di wisatawan, jadi orang nggak perlu pakai handphone nih yang scan barcode di Peduli Lindungi. Ini langsung dari lihat mukanya aja udah nampak orang itu sudah tervaksin atau belum. Mungkin nantinya bisa menjadi sebuah ide ya Pak Bram. Hanya saja beberapa masyarakat yang ada di Banyuwangi itu masih merasa bahwa mereka keberatan ketika memasuki destinasi wisata harus menggunakan Peduli Lindungi. Karena ada beberapa orang tua ini, misalkan seperti ini, saya mau datang beramai-ramai ke Pantai Bum, misalkan seperti itu ya Pak, tapi ternyata harus ada Peduli Lindungi. Nah, ada beberapa orang tua yang tidak vaksin karena penyakitnya dan segala macam, itu agak kesusahan loh Pak. Bagaimana caranya dari Dinas Pariwisata untuk bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat? Iya, yang pertama konsistensi tentu ya, bahwa kami di setiap destinasi sudah masang umbul-umbul juga bahwa kalau masuk harus menggunakan vaksin. Apakah dengan pakai handphone? Ya, orang desa kalau nggak pakai handphone ya bawa kartu, atau kalau nggak nicknya sudah cukup, dia bawa KTP diketik, udah keluar dia vaksin pertama atau kedua. Saya juga tanya karena tiap minggu kan kami ini evaluasi dengan teman-teman Pokdarwis. Nah faktanya teman-teman cerita gimana Pak? Oh tadi Pak ada rombongan marah-marah saya tolak. Ya teman-teman tetap menolak.
Teman-teman faktanya betul ya kan Mbak Panca tadi. Fakta teman-teman, tapi kan ini demi orang yang kita tolak 5, tapi demi ratusan orang yang lain yang di dalam gitu lah. Ya, ini yang menjadi pembelajaran. Lah kalau 5 orang ini misalnya belum divaksin masuk ke sini tolak, kan mau nggak mau dia harus vaksin akhirnya. Kan gitu. Ini pun cara. Ya ini pun juga masyarakat mumpung ada teman-teman yang ini hari ini kita dialog ya bagus mungkin menjadi pembelajaran buat masyarakat. Betul. Jadi sebetulnya nanti ke depan jika masyarakat tidak vaksin kemanapun tidak akan bisa masuk. Betul. Pasar juga nggak bisa, mal nggak bisa, rekreasi nggak bisa, ke bandara. Terus ngapain gitu, muter-muter di rumahnya sendiri gitu. Betul. Ya ini saya kira ini mungkin ini harus kita samakan gelombang kita gitu ya. Akhirnya memang harus vaksin. semuanya harus vaksin. Harus vaksin gitu ya, itu Pak, kuncinya. Dan yang paling penting Mbak Panca, yang paling penting itu satu. Bahwa ini daerah kan berlomba-lomba untuk mencapai level yang lebih baik. Betul. Ke level 1. Level 2 ini masih gatil Mbak, iso mudun dari level 3 atau naik ke level 1. Nah kuncinya daerah itu Pak, ini kan dirapot. Jadi sebetulnya penentuan level itu Inmendagri itu adalah merapot daerah. Apakah kinerja birokrasinya jalan? Betul. Apakah rakyatnya tertib? Apakah rakyatnya patuh dari Inmendagri itu? Kalau levelnya itu level 4, berarti Pemdanya gak melaku, rakyatnya gablek. Jawabannya begitu. Baik, Pak Prof, nanti kita akan melanjutkan lagi terkait sosialisasi masyarakat ini tentang peduli lindungi dan destinasi wisata yang lain. Tapi setelah pariwara berikut ini.